Tapi begini ya, ini cerita ya. Sebenarnya saya di sini tuh lama sekali sama Profesor Zaini. Saya mau curhat tentang seni ya, seni memaknai Quran. Ada ulama yang cari aman. Jadi kalau nafsir Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat itu nebak-nebak. A itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Ini ya tepak-tepakan, bisa dianggap klenik, bisa dianggap dukun. Tapi dari sekian tafsir itu, saya cenderung ngikuti teori umum bahwa andaikan Anda orang Indonesia, kalau mau menjelaskan anak-anak, ini saya beri penjelasan A sampai Z. A, B, C, D gitu. Jadi memaklumatkan bahwa kita akan mengkaji itu secara tuntas. Mungkin dalam kultur kita, wis tak terangno A sampai Z. Wis tak delok mulai rambut sampai sikil. Ya. Sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaratun anil idhah bikullil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga Alif Lam Mim itu ya dianggap kayak, pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhatabnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dingendikakan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah. Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini, kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu. Bisa saja punya adik namanya Dwi, atau punya mbak namanya Dwi. Lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia. Kok cantik adiknya itu, atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini. Kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya. Karena melahirkan pertanyaan, gimana kalau ponakan dan buliknya? Jadi kita nikahi Sri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga, boleh enggak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtan, zaman itu Nabi menambahkan, juga kamu enggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Sehingga wa antasma'u binal ukhtan itu dianggap ibaratun an hurmatil jam'i bainal mahromen, itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa? Mahram. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak-agak waras kan kira-kira gitu, masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun, kira-kira ndak usah dilarang juga nggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal terus nikah adiknya. Kadang adiknya meninggal juga nikah adiknya lagi. Itu kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya. Saya pernah punya teman tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lu adik ketiga mau dinikahkan lagi. Saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah, sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu wa antasma'u binal ukhtan itu bukan harus ukhtan. Dan makanya terus ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran enggak didampingi ulama karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u binal ukhtan, hanya mengumpulkan dua saudara. Berarti sama bulik bude boleh, sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha, juga enggak boleh menikahi perempuan plus bulik baik dari bapak maupun bulik dari apa? Ibu. Nabi zaman itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini. Dalam cerita-cerita karomatul aulia dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya lah. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW di alam arwah, karena di hadis Mi'raj Nabi juga sering ketemu para nabi, di antaranya ketemu Nabi Musa, ketemu beberapa nabi. Itu hadisnya sahih bahwa Nabi sering ketemu para nabi di alam arwah. Dan ini punya efek di kitab tafsir nanti. Ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Singkat cerita di kitab-kitab wali diterangkan, suatu saat Nabi itu dikomplain oleh Nabi Musa karena beliau ngendikan ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israel. Kualitas ulama umatku itu sama dengan kualitas nabinya Bani Israel. Ini kan memancing sentimen. Kata Nabi Musa, benar saja masa saya Nabi kok disejajari
ulama gitu. Disejajari ketua direktur tadi, direktur studi Quran kan nggak terima. Masa Nabi setara dengan LC MUI kan nggak terima. Dan itu menurut saya bagus Nabi Musa nggak terima itu. Saya sendiri juga nggak terima gitu. Akhirnya buktinya apa? Dalam cerita wali itu dipanggillah Imam Ghazali. Di cerita wali itu kata Imam Ghazali, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya panjang sekali. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Terus Nabi Musa, loh saya tanya nama kamu cerita bapakmu, mbahmu, madhabmu, daerah kamu. Terus kepanjangan, tanya nama kok ngomongnya panjang. Kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, Anda juga gitu di depan Allah yang hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Anda jawabnya kepanjangan qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa husyubiya ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Padahal Allah hanya tanya yang dibawa kamu oleh tangan kanan itu apa Musa? Ini tongkat saya Gusti, tak pakai gini, tak pakai gini, tak pakai gini. Masih ada dan lain-lain wal ya ma'aribu ukhra dan masih banyak kepentingannya. Akhirnya Musa itu sadar. Ini di depan Allah yang maha tahu. Itu aja engkau beri penjelasan berlebih. Apalagi saya depan jenengan. Sehingga di cerita itu Nabi Musa. Ya betul. Umat kamu yang pinter-pinter. Gitu. Pokoknya dia ngakui. Beliau ngakui. Tapi dalam perspektif ilmu Thariqah. Tafsiran seperti itu tidak diikuti. Yang diikuti adalah. Kalau kita ketemu rektor. Misalnya Nyuwun Sewu, Satpam dipanggil rektor. Atau dipanggil ketua badan wakaf. Atau menteri dipanggil presiden. Atau murid dipanggil guru. Itu kan bawaannya grogi. Dan mulai dulu orang-orang bijak, saya kenangan saya dengan Kiai Haji Maimun Zubair dengan bapak saya sendiri. Orang-orang bijak kalau manggil santri atau bawahan dengan keadaan grogi itu mesti tanya yang nggak penting. Supaya groginya hilang. Piye mau nang dalan macet, gimana di jalan tadi macet? Gimana di daerah kamu musim apa? Setahu saya ulama-ulama top atau rektor atau siapa saja kalau yang bijak, mesti nanya anak buah itu yang nggak penting dulu. Gimana lancar di perjalanan, datang jam berapa, sehat-sehat saja. Karena bawahan itu takut. Nah, ketika Nabi Musa ini takut, Allah itu mengikuti sunnahnya manusia. Kalau takut ya jangan tanya yang penting dulu. Kamu bawa apa? Ya dijawab, saya bawa tongkat Gusti. Jadi itu sebetulnya hanya ilmu psikologi. Bahwa kalau orang takut itu ya ditanya yang ringan-ringan. Lagi-lagi ini ilmu. Jadi analisis tafsir itu tidak ada selesainya. Dan semuanya butuh perangkat. Di antaranya perangkat itu adalah fitrah salimah. Makanya dikatakan Pak Rektor tadi benar bahwa orang bisa memahami Quran, kekuatan angin dengan cerita angin seperti ini. Tadi cerita Pak Suarsono Muhammad juga gitu, Suarsono Muhammad, semuanya sama. Sehingga memaknai Quran itu baik dengan ilmiah maupun dengan fitrah salimah, itu akan sama-sama menelurkan makna yang sahih. Asal berlandas riwayat yang sahih. Saya punya sekian cerita tentang ulama-ulama dulu, kalau ngartikan ayat. Misalnya Imam Syafi'i, beliau nekuni fikih. Beliau menghentikan orang yang tayamum di tengah perjalanan padang Sahara, yang karena tidak menemukan air, itu boleh tayamum kalau sudah tidak menemukan air. Syaratnya dia nyari-nyari dulu. Nyari-nyari dulu. Dia ditanya, kenapa harus nyari-nyari dulu padahal ini di padang pasir? Jawabnya Imam Syafi'i itu sederhana. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid, wa innama yuqalu lam ya'rif. Allah itu ngendikan falam tajiduma'an. Kemudian Anda tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu setelah mencari. Kalau tanpa mencari namanya lam ya'rif, tidak tahu. Ketika Allah ngendikan falam tajiduma'an, artinya harus ada sabkut tolak. Harus mencari-cari dulu, baru menyimpulkan tidak menemukan. Jangan langsung tayamum tanpa mencari-cari. Karena Allah ngendikan falam tajiduma'an. Kemudian kalian tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu ada mencari dulu sabkut tolak. Begitu di semua ayat. Lalu saya mulai 2002 atau 2003, saya sering sama Profesor Zaini, beliau bahkan sering di kontrakan saya di Wonokromo di Pleret sana. Kalau nggak tuntas dibahas dulu di bekas kantor rektorat ya, di atas itu. Saya di UI Pres, di bawah, Pak Zaini di atas. Dan tiap hari ketemu. Saya intensif sama beliau itu ada 4 tahun. Makanya terjemah ini yang dulu saya ada ikut, yang direkonstruksi hampir 40%. Karena berdebat terus, terutama fikih. Akhirnya kita misalnya, ini curhat ya supaya sekaligus lapor ke Profesor Quraish Shihab apa yang kita lakukan. Jadi UI sudah lama sekali menerbitkan tafsir Quran, pernah nginduk Kemenak, juga pernah setengah nginduk setengah ikut, juga benar-benar akhirnya mandiri. Semoga perhitungannya bukan pasar tapi ingin
Semoga, saya tidak tahu kalau hitungannya pasar itu tidak wilayah saya, tapi semoga enggak lah. Itu kita sering berdebat, itu tentang bolehkah memanfaatkan cerita Israiliyat untuk merekonstruksi ayat yang potongan dari cerita para nabi. Misalnya tahu-tahu kita ada cerita wahal ataka naba'ul khosmi istasawwarul mihrab istakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum. Kata fazi'a itu maknanya kaget. Itu kalau kita misalnya kamu apa tahu orang-orang yang melompat pagar kemudian Nabi Dawud ini kaget. Itu cerita itu bisa terbentuk meskipun orang-orang banyaklah pakar-pakar tafsir yang anti Israiliyat. Tapi kita bisa maknai itu tuh kalau misalnya kata kaget. Kenapa kaget? Nabi Dawud itu seorang raja, bahkan orang barat nyebut King David. Beliau punya 7 lapis pengawalan dan khusus kamar pribadinya itu tidak siapapun, tidak ada yang bisa masuk. Tapi tahu-tahu ada orang di situ. Makanya beliau kaget. Fafazi amin. Qalu la takhaf. Para orang-orang ini bilang atau kamu jangan kaget. Sudah tidak usah mikir kagetnya kata orang ini. Khosmani bahwa ba'duna ala ba'din. Kita punya masalah sengketa dan Anda harus memutuskan sekarang. Singkat cerita, si orang ini cerita, orang atau malaikat itu cerita. Ini saudara saya punya kambing 99. Saya punya satu aja kok diminta. Menurut Anda gimana? Tolong putuskan yang benar. Abu Dawud langsung marah. Wah, kamu itu dolim betul. Sudah punya 99, minta yang satu. Kamu dolim betul. Ngawur betul kamu. Oke, sudah deal gitu, sudah putus. Orang ini senyum-senyum santai terus hilang. Ternyata itu para malaikat. Terus badon Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wal kharara wa anam. Di banyak cerita Israiliyat itu Nabi Dawud itu istrinya 99. Tapi kurang lengkap kayak enggak ada yang seperti itu. Jadi walhasil di cerita itu ada Imro'atu Uria terkenalnya itu yang Nabi Dawud itu kepikiran menikahi itu. Singkat cerita akhirnya Uria ini meninggal, akhirnya dinikahi Nabi Dawud. Akhirnya beliau istighfar karena merasa salah. Saya masih ingat ketika Profesor Zaini. Ketika tak tanya, kenapa sudah punya 99 masih ingin yang satu? Gak ada yang seperti itu. Tadi namanya bawaan rakus manusia itu tetap aja gak ada yang seperti itu. Nah pertanyaannya, bolehkah puzzle ini ya kita rangkai dengan cerita Israiliyat? Yang Israil ini bisa iya bisa enggak, kata Nabi zaman Sugeng, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, jangan bohong karena dari cerita-cerita Israiliyat. Tapi jangan juga bilang takdzib, bilang mendustakan, jangan-jangan benar. Nah, kita yang nekuni tafsir itu bingungnya ya. Makanya saya tadi sebenarnya bilang Pak Fajar bingung itu kalimat madhin itu muji. Memang bagusnya orang ilmuwan itu bingung. Kalau ilmuwan PD itu udah ilmuwan namanya, orang nekat itu. Ilmuwan itu harus satu teori diuji dengan teori yang lain, diperbandingkan, terus menyimpulkan saat ini saya memutuskan demikian. Tapi entah suatu saat itu khasnya ilmuwan karena dia harus mikir terus itu. Masih banyak yang seperti itu. Akhirnya ya kita nafsiri ya pokoknya kalau orang sudah punya 3 kok minta yang punya 1 ya rakus lah gitu aja sudah. Apa itu peristiwa perempuan, apa peristiwa harta, peristiwa jabatan. Jadi kalau sudah punya jabatan 1 kok ingin jabatan yang lainnya, anggap saja rakus itu aja. Terus lalu itu simbol. Makanya ini terus pertanyaannya. Ini apakah simbol ibaratun anman itoma, bahwa Allah nggak suka toma, atau memang itu fakta? Nah hal-hal seperti itu yang kita terus menekun. Kemudian yang ketiga misalnya kita ini sebagai cucu yang kurang baik. Setiap kita pidato cerita dosanya Nabi Adam diusir dari apa? Surga. Dan saya itu orang yang insya Allah disayang Nabi Adam. Saya termasuk cucu yang baik. Di mana-mana saya cerita. Nabi Adam itu keren meskipun diusir dari surga. Karena Nabi Adam itu diusir dari surga itu bukan karena dia kepencut sajaratul khuldi. Itu enggak. Jadi ceritanya gini. Kata Allah, Adam kamu boleh makan apa saja. Kecuali 1 pohon ini. Kamu jangan makan buahnya. Nabi Adam nurut. Nah terus banyak kiai yang cerita. Gara-gara dirayu istrinya. Terus akhirnya cerita. Jadi wong lanang pekampesane wong wedok. Kata istrinya, Tuhan yang bener aja. Masa semuanya boleh kok. 1 aja gak boleh. Cara lomo gak menisan gitu. Cara Jawa itu ya kalau sudah semuanya boleh. Yang lebih mewah pun boleh. Kok ini 1 gak boleh ini. Paling itu iseng maksudnya. Sudahlah dicoba aja. Nah karena Nabi Adam itu merasa gak nyaman. Ada yang diredaksikan fa'akala. Fa'akala itu makan. Tapi kalau makan tidak juga karena nggak nekat, karena beliau merasa tidak nyaman. Makanya sebagian diredaksikan zaqo. Zaqo itu ngicipi saja karena nggak nyaman. Sehingga
lafat akala dimaknani dzaka juga dimaknani akala dalam konteks ini. Tapi di tafsir Ibnu Katsir diterangkan, kata kuncinya itu bukan di akala atau dzaka, tapi waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin. Jadi Nabi Adam itu ketemu iblis, setan. Terus iblis ini bilang, wallahi demi Allah, larangan itu sudah dicabut dan sekarang Anda boleh makan itu. Atau apalah sumpahnya iblis merayu itu. Ketika Allah tanya, ya Adam kenapa kamu makan sajaratul khuldi padahal sudah saya larang? Ini hebatnya Nabi Adam. Waqa sama huma. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yaklifu bika kadiban. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yaklifu bika kadiban. Misalnya saat kita punya teman yang biasa bohong dengan kita. Oke, biasa bohong kita tidak percaya. Tapi kalau teman itu bilang gini, kamu dipanggil rektor. Misalnya saat santri kamu dipanggil Mbah Maimun. Bawaannya orang takut karena bawahan tadi. Itu pasti tidak ngecek lagi. Meskipun yang cerita ini orang bohong, biasa bohong. Tapi ini dipanggil rektor, dipanggil ketua badan wakaf, ketua yayasan badan wakaf. Kan pikirannya tuh, waduh, mendingan coba-coba lah daripada bawaannya itu mesti tidak mikir langsung. Nah, ketika nama engkau disebut ya Allah, ketika nama engkau disebut, wallahi saya ini benar kata iblis. Saya tidak kepikiran wa izzatika ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak pernah mengira ada seseorang atau makhluk siapapun yang ketika menyebut engkau kemudian dia bohong. Mencatut nama presiden itu buat orang fasik kan ya takut, nyatut nama rektor buat orang nakal pun takut. Apalagi ini nyatut nama Allah. Ini Allah sudah bilang kamu boleh makan ini. Nah, barokahnya jawaban itu sumastabahu rabbuhu fataba ali wahada. Nabi Adam saat itu juga jadi al-mujtaba, dia orang pilihan. Nah, ini saya termasuk cucu yang baik karena meneruskan cerita sampai sempurna ini. Jadi mohon para kiai, para balik yang cerita Nabi Adam dosa itu mohon tobatlah, kasihan tuh mbah kita, anu ceritakan dosa nih. Dosa kalah beong wedok semacam-macam lah, itu kasihan. Bacanya harus urut. Wa aso adamu rabbahu fahuwa tapi tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Jadi lengkap lah, jangan cerita dosanya tok terus disimpulkan, mbah kita aja dosa apalagi kita sudah salah. Ngambil dalil, dipakai justifikasi gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu, dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah. Karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi, kalau balsawatat lakum anfusukum, misalnya Nabi siapa bawanya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di di sumur. Kemudian mereka datang waja'u abahum isya ayyabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Ya kita ini main, Bah. Tapi ketika di hutan, kemudian Yusuf dimakan serigala. Dan mereka pura-pura nangis. Wajah wabahum isya ayyabkun. Dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Qala bal sawatat lakum anfusukum amro. Pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Tapi barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Dia itu tadi nggak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah. Seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi dia lupa menyobek-nyobek baju tadi. Makanya Nabi Yakub bilang, sopan serigala itu ketika mau makan baju anak saya disuruh nyopot dulu gitu. Peradabannya gitu. Nah, di sini kata sawalat itu ada konstruksi yang kita mau tidak mau pakai cerita tadi karena wong dimakan serigala kok bajunya utuh. Cek beretikanya serigala itu. Mungkin kuliah di UI. Jadi, nah kita ini nekuni itu. Jadi apa ya? Dan terus nah kita akan cari aman. Artinya cari aman itu kalau tafsir atau terjemah berdasar Israiliyat kita nanti dimarin orang banyak. Tapi tidak juga kita kadang-kadang mau tidak mau karena ada kata yang tersembunyi. Yang mau tidak mau utuhnya itu kalau memanfaatkan Israiliyat tadi. Nah, makanya Nabi ketika ditanya ya Rasulullah bagaimana dengan cerita dari Bani Israel itu.
Ya, Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Tapi setelah kita nekuni tafsir, ya nekuni apa itu mau tidak? Yang terakhir sebagai matur kita ke Profesor Dr. Quraish Shihab, masalah fikih terutama yang mendesak. Quran itu kalau cerita fikih itu kan belum dibabkan dulu ya. Misalnya at-thalaqu marratan, cerai itu ya hanya 2. Cerai hanya 2 ini kan kita jadi bingung karena taunya kita cerai itu sampai apa? 3. Akhirnya mau tidak mau kita membuat taksisul fikih, dasaran fikih. At-thalaqu marratan ayat tolak sing yasihur rujuk, tolak yang boleh rujuk. Itu 2. Namanya roj'i. Kalau tolak ini roj'i wa bu'ulatuhunna ahaqqu biratihinna, di masa iddah suami tadi maling berhak rujuk. Artinya orang lain enggak berhak karena ini masih fi hukmi zaujiyah. Dia masih dihukumi seorang apa? Istri. Nah, baru fa in talaquha fala tahillul lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini yang terus kemudian orang fikih menyebut tolak bain, yang kalau itu terjadi si istri ini tidak halal bagi mantan zaujnya kecuali sudah dirasakan orang apa? Lain. Jadi terus kita ini mikir hatta tankiha zaujan ghairah itu ukurannya nikah itu apa? Mayoritas ulama bilang ukurannya nikah bukan sekedar akad tapi sudah dirasakan orang lain. Sudah ada hubungan intim. Memang harus bahasa vulgar ya karena ini fikih. Ben kapok cara Jawa oleh nalak tenanan jebule ape balik bojone dirasakno wong liya. Kadang mukhalil ini kebablasan enggak mau ngelepas. Padahal dia kadang mukhalil order tapi kalau cantik terus menarik kan dia enggak mau lepas. Nah, pertanyaannya itu kan tapi ada madhab yang meskipun syad yaitu yang mengatakan ya hanya akad sudah sah. Tapi itu di cara bahasa sekarang dibully banyak ulama, disalahkan. Wong tujuannya itu bikin jera kok hanya akad kan tidak jera. Jadi mukhalilnya hanya akad, setelah akad nanti menceraikan itu sudah cukup. Itu disalahkan banyak ulama karena ketika peristiwa itu terjadi pada istrinya Rifa al-Qurazi. Jadi di hadis itu ya vulgar. Ya Rasulullah saya ini istrinya Rifa al-Qurazi. Kemudian dia mencerai saya, fabat tato lagi, tolaknya sampai habis. Kemudian saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Di hadis ini bukan bacanya bukan Zubair tapi Zabir. Abdurrahman bin Zabir. Tapi orang Arab itu ya agak-agak vulgar. Wa inna ma ma'ahu mislahud batis saw. Tapi alat kelaminnya tuh kiwir-kiwir. Nabi saya tidak mau. Terus Nabi tertawa-tawa di hadis itu ya kalau sama tertawa ini sudah sunnah Rasul karena mas di hadis itu fatabas sama dohikan. Nabi itu tertawa sampai coro Jawa guyu ngakak. Fatabas sama dohikan bukan fatabas sama mutabas. Tapi di semua teks hadis fatabas sama dohikan. Nabi tertawa-tawa. Kamu ingin ya sama suami kamu yang pertama. Terus Nabi ngendikan la kata hatta yadzuqa usailataki wa tadzukina usailata. Enggak, sehingga kamu merasakan dia dan dia merasakan kamu. Sehingga ulama mengatakan hatta tankiha zaujan khairah adalah sampai hubungan suami istri untuk menjadi mukhalil yang maksud saya di sini juga matur sama rektor sama ketua badan wakaf ini enggak gampang ngamanati jadi direktur. Makanya Pak Fajar minder sudah bener. Mendingan noto sandal dari kanan jadi kiri, kiri jadi kanan gitu. Karena PR-nya itu besar dan nanti diaudit. Apalagi kalau dapat gaji lebih besar lagi. Makanya ini kalau bisa Pak Rektor, Pak Badan Wakaf ini nggak usah digaji supaya hisapnya ringan. Sudah keliru dapat uang kan berat hisapnya. Ya dulu tanya Profesor Zaini, bertahun-tahun saya kerja di itu nggak kepikiran gaji, sampai sekarang nggak kepikiran. Pak Zaini tahu kalau saya ikhlas. Saya bilang, kok ada orang ikhlas gak Pak? Saya ini anak kiai, cucu kiai, ajaran paling pokok ya ikhlas. Sebenarnya bukan ikhlas banget, karena kalau digaji kok salah itu hisapnya berat. Nggak salah dapat gaji. Jadi mohon ini dipakai percontohan pertama. Ya ini kan kita saudara semua relax saja lah. Dipakai percontohan apa? Pertama ada direktur studi apa Pak On tambah apa? Tambah gaji ya. Tambah fulus sih kata ketua DPPAI ini ya. Jadi ini semua matur kita ke Profesor Quraish Shihab supaya beliau nanti bisa ngendikan. Saya termasuk orang yang sangat menghormati beliau dan insya Allah nanti saat tanggal 6 April atau apa juga mau sowan beliau. Dan beliau juga sering curhat, saya juga sering baca tafsir Al-Misbah beliau di Muqaddimah. Dan rata-rata ya curhat. Mau tahlili efeknya gini, mau duit. Tapi karena memang kita ngadepin teks yang umurnya sudah hampir berapa? 1000, berapa Pak Tamji? 1400 berapa? Ya sekitar 400 berapa. Tapi tadi makanya kan kita kalau nerjemah terus saya diantara yang saya usulkan ke Profesor Zaini saat itu
Saya mau ikut tim asal ada catatan kaki, terus ada beberapa tambahan catatan kaki supaya tadi wa antas mau binal ukhten itu kalau kita misalnya kita kembali ke Quran hadis, Quran saja. Lah kalau ke Quran saja yang diharamkan wa antas mau binal ukhten. Padahal di sini juga wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kho. Terus kita sebenarnya ingin nambahi wala binal mar'ati wajat tadi. Tapi kan kayaknya enggak kepikiran. Nah, ada orang kok. Tapi kalau mbak atau adik itu kepikiran kan? Karena kalau ketemu temannya kan saya sering punya teman yang dapat dua-duanya teman saya. Kok kamu nikah yang ini? Ya rata-rata umur 45, 50 jadi kecil harapan doang. Oh, kowe dolan umur 40 wis ora ono indikasi ngakhiri istaqbala wa min. Oh, nak jenenge aku kudu iso ngakhiri apa? Kudu iso ngakhiri. Ya, ndonga pokoke kudu iso ngakhiri, apa? Dadi bodoh ya diakhiri, melarat. Diakhiri sial ya kudu diakhiri. Kok terus kabeh ulama sarahku kudu iso ngakhiri. Kabeh ulama tau melarat. Kiai tau ketua TPI tau macam-macam, tapi iso ngakhiri. Bapak iso ngakhiri, Mbak Arwandi sak wangi ya lara kabeh ya iso ngakhiri. Sarahku wong saleh-saleh iso ngakhiri. Ya, iso apa? Ngakhiri. Ya rata-rata umur 45, 50 jadi kecil harapan doang. Oh, kowe dolan umur 40 wis ora ono indikasi ngakhiri istaqbala wa min. Wis alamat wah. Wis tutup buku kan ora 40 wis ora ono perkembangan. Tak bangun malah mau kesuwen aku 17. Waduh. Ampun ya itu. Niku ya wis 40 batang. Nah alim pancen mok sak menurut ukuran anggere wis 17 selawe alim wis alamat. Nah nasib 40 kok wis gak ono perubahan wis apa alamat tapi dalilem kan mantep ora iso innahu ala kulli syai ya sauni unimu ben hiburan to ben hiburan ya pokoke dalile innahu ala kulli syai qadir misale suwidak tahun kok ijek melarat tetep optimis innahu ala kulli syai akhire dituruti pangeran mapan sak wulan terus semut sing penting kesampean urung mati iku tau sugih senajan to sawu wa dzakara fi ilamil muwaqqi'ina Muhammad bin Jama'a fatawiyahu ngumpul sapa Muhammad bin fatawiyahu ing pira-pira fatwane Imam Zuhri fi salasati asfarin takhmatin ing dalam 3 jilid sing gendut ala abwabil fiqh. Terus ada orang pengagum beliau kemudian fatwa-fatwa Imam Zuhri dikumpulno itu menjadi 3 jilid sing gendut. Berarti apa? Sudah sangat banyak sesuatu sing nanti difatwakan Imam Zuhri. Mata sanata arba'in wa sirina mi'ah nisnata ini wasabina sana. Terus umur beliau gitu masuk muammar ngantos 70 loro tahun suwila. Akhrajalahu sittah sekarang siapa yang enggak ngerti Imam Zuhri. Akhrajalahu sittah maka semua al-kutubus sittah kersa ngriwayatno saking Imam sinten Zuhri. Akhraj al-Harawi fi dzamil kalam Abdullah bin Yarqal lam yakun as-sahabat. Lam yakun ora ana sapa sahabat wala tabiun ora ana iku yaktubu na padha nulis sapa sahabat tabiun al hadis ing pira-pira hadis. Dulu itu enggak ada orang nulis hadis. Innama kanu ing mesti ana sapa wong akeh yu adunaha lafdhan. Jadi di sana ngendikan hadis itu salafat wa yakhudunaha hifdhan apa wa yakhudunaha hifdhan. Jadi misalnya nak dawuh ngene innamal a'malu binniyat mandek. Ya salafat wa innamal likulli imri'in ma nawa mandek. Terus mandek ditaktek dipotong-potong nanti doa paling sini apa innama kanu yu'addunaha lafdhan tapi wa ya'khudunaha hifdhan illa kitab as-sadaqat kecuali kitab tentang sedekah karena polanya random. Sedekah itu kan paling aneh nih zakat itu. Misalnya wedhus 40 terus muda 80 terus fa fi kulli mi'atin enggak ada wa fi kulli mi'ataini enggak ada kan terus menculotnya enggak sesuai hitungan yang di awal. Lipatan di apa? Di zakat itu kan unik. Maka harus ditulis karena enggak ada pola yang bisa mendobit ya. Enggak ada pola yang bisa membatasi. Jadi orang kok per 40 lipatannya 480, 80 berarti berapa? 120 terus 160 itu ndak. Ujug-ujug terus fafikul limatin kada kan terus lucu kan? Nah, karena polanya itu tidak seragam harus ditulis karena itu murni riwayat enggak bisa dilogika karena terus kok polanya kok begitu. Paham ya? Mulane apa? Wa yakhuduna hifdzan illa kitabas sadaqah. Wa sya'ulan perkara ya siru kang sithik ala dikang yaqifa alil bahis wong sing bakas batal istiksa sausé penelitian. Hatta khifasi goten kuwatirno ali alal ilmi apa durusu apa ilang.
Wa asra'alan jadi cepet fil ulama apa al mautu mati. Jadi karena dulu itu hanya dihafal-hafalkan, tetap suatu saat itu hilang karena hanya dihafal. Maka Umar bin Abdul Aziz kepengin itu ditulis. Nah, jadi ya mau rodok suudon mau. Orang-orang zaman setelah itu kan gak meyakinkan hafalan ya kan daripada masalah ditulis. Fa amara Umar Abu Bakar bin Hazm aning firmakan amis sunnatin. Aning sedene kelakuan ungturuni ngalono sira makana ing apa wae kang ana min sunnatin au hadisin faktub. Mongko nulis sira wa makana min sunnatin. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari al-Madani. Ismuhu wa kunyatuhu wahid. Jadi Bakar itu ora krana dia anak. Normalnya Abu Bakar itu kan alam kunyah. Iku dia anak jenenge Bakar. Tapi niki mboten. Anake yo Bakar, ndekne dhewe jenenge yo pancen Abu Bakar jenenge ismuhu wa kunyatuhu wahid. Napa ismuhu wa kunyatuhu wahid. Waliya jabat sapa Abu Bakar al-Qadha ing qadha. Kula iki eling tenan kula pas ngaji mbahmu ndere yai jogeman anti pemerintah. Mergo sanate kuwe nganti tok Kanjeng Nabi ku liwat wong-wong sing nate jabat. Imam Syafi'i nate dadi qadhi. Saiki Imam Zuhri yo nate dadi tentara. Lah saiki Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm waliyal qadha ya tau dadi PNS, dadi qadhi. Lah saiki akeh wong saleh sing anti pemerintah. Iku ya sanad kita. Dewe Mbah Men tu ndak sanad kita. Kita ini sering punya sanad wong alim alama sing kersa jabat. Lah soal kue aslinya kerso cuma apa? Juga masalah. Tapi ojo terus anti, paham ya? Kue ku ora gelem apa ora payu ya coba. Lah nang ngono ora usah anti, paham ya? Ojo kok terus sing apik sing ora jabat kaya aku. Sing bener nak ngomong sing apik. Ya aku takokke ora gelem ta ora payu. Pantes ora gelem iku aku, bolak-balik ditawani terus. Pokoknya walhasil ngono ya iki cerita ya. Wau Imam Zuhri dadi tentara kan. Bareng dadi tentara kok ngalim menawa pas dadi tentara ya nyekel tembak mbek mutolaah menawa. Sesuai konangan rajane diangkat dadi qadhi. Era Abdul Malik. Era Umar bin Abdul Aziz wis keren diangkat penasihat presiden. Yo proses, ora ono wong langsung penasihat presiden. Proses apa? Pak gue ini goblok proses. Mestinya iso diakhiri jenenge proses itu. Kayak beras dimasak proses. Suatu saat jadi sego ramen beras. Mau gue kudu yakin semua ini proses. Kudu ono tanggal akhirnya. Mau ono tanggalnya ora ono taune. Kayak ono Joko tua takut. Kawin kapan kan? Oh, 20 Januari aku serabi. Wah, kancane seneng. Bareng tahun berikutnya. Mau tanggal itu kan tahun ini. Sebelum ada tanggalnya. Karena tahun. Tetap rencana rabi ini aku 20 Januari. 2001 takut. Loh kok Januari orang rabi? Aku mau tanggal itu kan mesti nak tahunnya urung. Ribet kan? Ya jelas ya jadi mulai lengkap. Uang itu ndak harus jabat, memang ndak harus. Tapi ojo anti. Pokoknya bangun lah dawe ora kok terus kowe kon jabat mboten ojo anti. Piye-piye Wali Songo riyen Sunan Ampel iki bagian dari Majapahit. Jadi pengurus riyen Mbah Sambulasem iki bagian dari pemerintahan Solo. Pendiri Sidogiri Said Sulaiman iki nanti penasihat pemerintahan Solo. Semuanya gitu sejarah. Mbah Zubair riyen nanti Hizbullah. Lah orang yang Hizbullah otomatis jadi TNI. Ya semuanya Mbah Mun ya nate DPR, putra-putrane ya nate DPR, sebagian ya masih DPR. Artinya kalau kita anti itu Dewi Mbah Mun kehilangan sanad, mergo mbah-mbahmu, guru-gurumu iku kersa jaga. Ya soal saiki ra jabat ku aja terus dadi kias. Iku amrun gharib, ini peristiwa sing aneh. Wong ahlul ilmi kok gak dibutuhno negara iku gharib. Mestinya agar ahlul ilmi dibutuhno negara itu baru tidak gharib. Jadi kayak aku aneh ndi? Aneh kue. Kalau bolak-balik ono pejabat konsultasi. Ya jelas waliyal qadha napa? Waliyal qadha. Lha kula ora gawe-gawe ono kitabe waliyal qadha. Mbon apa maknane ora ono? Waliya. Apa maknane? Jabat waliya iku apa? Waliyan jabat sapa Abu Bakar al-Qadha ing qadha. Semal imarah mongko dadi pejabat amir bil Madinah. Keren gak? Keren, Ibnu Hazm wong top tenan, wong alim tapi dia tahu dadi amir Madinah. Kira-kira bupati. Waria saat musimil haji lusiman terus dia ini ketua KPIH, ketua kemenak bagian urusan haji. Lu kalau menangi kalau mau ada sarang nu Mbah Mun ijek ngurusi haji negara. Yang nanti nganggi seragam pramuka, seragam negara. Ya, sehingga alhamdulillah karena ulama do kerso saat ini negara sampai sekarang yang bagian fatwa juga pakai ulama. Kenapa pakai? Saya beberapa kali ditawani tapi kalau dereng nate karena ya saya sudah haji terus tidak mendesak.
Nak sing liyane jek ono. Tapi artinya negara ini baik lah kalau yang lembaga haji masih nyuruh ulama untuk yang kalau ada masalah-masalah dadaan itu jek melibatkan apa? Ulama. Kan ada percaya daftar, nggak daftar. Sementara gue ahli bab apa haji. Ngono tak kok piye hukume tawaful haid. Ngono malah ngamuk. Wong ketok tawaf piye? Iwak ngrusoi Ka'bah. Wah, ya ilmune cek cetek napa? Wah, yo kacau lah mestine kowe yo kacau. Waduh. Tawaf ning Ka'bah. Piye hukume tawaf omong-omongan. Ya yo kaji orang ngarang omong-omongan iku jenenge gak fatwa wong ngamuk iku jenenge. Iku jenenge gak mufti wong apa? Mbok barang Mina diperluas utawa Matof diperluas. Kok diperluas yo? Lu agak anut zaman Nabi. Lah masamu kipas angin apa ono zaman Nabi. Mulane ora dipayu dadi mufti yo perkarane ngono iku ngamuk ya apa? Ya dadi waria sata musimil haji li Sulaiman bin Abdul Malik. Dadi kunane kuno ulama ya kersa kon mimpin kontingen haji. Ben ana muskilatul haji ku takok be ahlinya ya. Ben ana muskilatul haji itu tanya sama ahlinya. Kayak tahun kemarin ya Gus Saufal, Gus Said yo kersa kemarin mimpin haji Jawa Tengah. Ya Gus Said sarang. Artinya itu panutan kita. Orang-orang soleh, guru-guru kita ya kersa jadi pemandu haji negara. Ojo kok kowe kasut kok kowe enak cara usah bayar. Kuwi bener utek kasut. Di haji itu banyak masalah yang negara itu tidak tahu. Taunya negara itu manajemen dan administrasi. Maka butuh ulama. Kayak misalnya mau ono wong khat pas ape cabut saka Mekah, dia harus tawaf ifadah. Mau ndak mau kita harus fatwa piye hukume khat tawaf. Lah nek kita pun yo ora cukup. Selain kita pirake macane yo keliru. Paham ya? Masalah kan. Malah ngamuk taltihul masjid wong ket ning masjid biasa wae ora oleh kemene nang masjid haram. Ilmu minggu sepiro le dol kok ngomak ngamuk. Yo sinau kitab Sayyid Muhammad Al-Hajju Fadail wah kam ning kono diterangno tawaful haid. Ilmu halamane 115. Goleki disinaoni ben rodok dong urip iku ben Muang rono haji negara terus hasute sing metu. Wah enak cara usah bayar. Aku yo gelem. Negarane sing ra gelem kowe. Oh, caro. Kok malah ngomong-ngomong dhewe aku yo gelem. Oh, caro. Tobat-tobat saka penyakit hasud iki. Iki mumpung poso, paham yo. Wong samu enak apa dadi tugas ngono. Monggo takok-takokan apa? Tapi kula bangga mbek mbahmu nambah. Ya mbek Gus-gus sing kersa dados gitu. Mungkin suatu saat saya juga mau, suatu saat mungkin. Tapi ya yang jelas gak mendesak lah, masih banyak orang-orang alim sing kerso. Ini jelas faktor ini, kalau iktifa ngalap cukup mereka yang kerso. Kalau beberapa kali dihubungi. Ya karena tadi gak gampang orang kaji. Misalnya ada orang yang stroke koma di mana itu rumah sakit di mustasfa. Ya kelar-kelar meh mati. Tapi takoi, mbah jenengem sopo aja eling. Jenengku Mardian lek. Tapi moroh ndindi gak iso. Akhirnya diterbangkan kadang pakai apa itu helikopter, kadang pakai ambulan karena yang dikatakan wukuf di Arafah adalah walau lahzutan apa? Akhirnya gara-gara fatwa ulama meskipun dia kredit di rumah sakit tetap digoning ambulan. Apa? Difitah tunggu di ambulan diliwatno Arafah. Lepas ning Arafah meskipun lahzutan, "Mbah, ijek eling namine, ijek dong kula jenenge Marjan niki Arafah nggih, Mbah, niat wukuf." Ya le, wis bariku digobalekne ning rumah sakit. Iku nek gak ono wong alim gak iso. Baru kayak wong alim ngerti wukuf ning Arafah iku senajan to sedih lho. Dadi akhire wong loro-loro sing koma-koma lah iku iso wukuf. Asal pas iku sadar iku ulama sing roh. Negara yang ngatur tekniknya dari mustasfa ke Arafah pakai ambulan. Ya, terus kiai ini kowe dak kok ning pinggire kon mandu. Ya, akhire kan barokah ngajekno iki iso kaji. Ojo khasutem tok geger. Mulane wong kumpul wong to ben ora men. Kowe enak cah dikajekno negara gratis. Berarti wong mbok padakno tekem kabeh, seneng gratis. Oh, tak kok kandanane angel. Oh, tobat yo, jogeman hasud di lembagano. Lha iki jelas iki wong saleh. Ibnu Hazm wong saleh, kanca akrabe sapa? Imam Zuhri. Iku wariyasati mausimil haji. Beliau yang mimpin kontingen haji. Ben dadi totokan pertanyaan. Nah soal gue orang ono sing jaluk mergo urung meyakinkan. Ya suatu saat kan iso. Umumno nek kowe ahli fikih khusus manasik. Warang ditakoki pisan langsung keok.
Biya hukumnya tawaful khaid. Oh, masjid biasa yang khid ra oleh pemene masjid haram. Iku ra mufti jenenge wong ngamuk dul. Yo iku jenenge ra mufti tapi wong ngamuk. Lu sema bandala semua Umar bin Abdul Aziz wa waladi amaroh di kitabil hadis wa Ibnu Hazmin iku alladhi wong amaro kang merintah sapa Umar bin Abdul Aziz sueng man di kitabil hadis lawan nulis hadis. Kula nu gadah liga persatuan muskilatul haji. Terus nak sing teng maktur, ya teng maktur sing terkenal sing Bu TV, sing bayar 300 juta kena kepengen kaji langsung tahun ini, bayar pinten? 300 juta itu plus langsung tahun ini. Iku mufti utamanya Pak Quraisy Shihab, terus ajudannya tiang kajen. Terus yang di beberapa dulu Mbah Mun negara. Jadi tetap pakai. Mungkin Pak dulu kemarin yang tahun kemarin ke Said untuk Jawa Tengah. Jadi alhamdulillah Indonesia itu masih haji itu dikawal wong alim-alim, napa dikawal sehingga kalau ada muskilatul haji itu sing jawab tiang-tiang napa ngalim. Ya kita kadang punya kalau ada muskilat kita rapat. Yo terus nganggep donya gak rapat, perkara ora diundang, bisa dirapat. Mbak ora diundang wae enak tak haji arek turu ning hotel gak usah bayar. Omongan ini kok omongane wong hasud dul mareni. Memang sama enak-enak ning hotel rapat. Rapat jawab haji nak salah tanggung jawab ning pangeran. Nah kene ra potongan gratis aku kaji ku kuat tiap tahun aku kuat. Sempotongan ra kuat malah kowe kok malah hasud. Iku misalnya ono masalah tadi ya. Jadi sekarang alhamdulillah mun standar nasional kalau ada orang sakit masih ada kesadarannya itu ditumpakno ambulan diliwatno Arafah. Mergo ning takrib ya, walau mutaraddidan fi talabi abikin senajan to ning Arafah mau liwat iku dihukumi asal waktunya bena zawali syamsi yaumat tasa ila tulu'il fajri yaumal asyir. Iku yo ulama sing roh ngono iku yo malah mengamuk. Wah nek tak gratis men. Hasud itu marani dul. Hasud itu kelakuane setan. Setan manggon ning kancane, paham ya iku eling-eling. Wah, angel menerangno. Wa walladzi amarahu bi kitabatil hadis. Jelas dadi wong saleh-saleh dhisik do biasa waliyal qada eling apa waliyal qada sumal imarah bil Madinah. Padahal ana kitab hadis saiki barokah Ibnu Hazm yang dikongkon Umar bin Abdul Aziz. Lha iku ya kersa waliyal qada sumal imarah bil Madinah wa riyasata musimil haji. Karena kalau beberapa kali dimintai konsultasi tentang keuangan, ya kalau nggak jawab. Dimintai konsultasi tentang apa nggak jawab. Gue iling-ilingan, dawe bangun sanad kita. Guru-gurumu itu hak ibu wong sing kerso jabat. Meskipun ya ada pilihan, nggak kerso ya boleh. Luwe oleh meneh gak payu, paham ya? Takdir, nek apa? Takdir, nek serapayu ojo hasud. Gue seling-eling nek serapayu, ojo hasud. Wa walladzi amarahu bi kitabatil hadis fakata bimidzalika mata yasarulahu kama sabaq rawaan Ibnu Abbas wa Umar wa Sa'ib radhiyallahu anhum wa ghairihim maka min alamil Madinah maka lan ana sapa Ibnu Hazm iku Abu Bakar bin Muhammad saduruse iku min alamil Madinah setengah saking ngalim-ngalim Madinah wa fuqaha iha lan ahli fikih Madinah iki kenangane bojone qalat imra'atu matto ja'ala firasi billaili arba'ina sanatan ayo bojomu dikenangan ngono ta ambek kowe matto ja ora tau turu miring maksudnya turu layah-layah turu nglekor sing kipasan angin musala aku ora tau wah terus watang-watang nekno kipas terus ngoro ora tau jenenge Ibnu Hazm matto ja ora tau turu santai ala billaili arba'ina sanatan jadi agar turu ya ambek lungguh. Jadi gak tahu turu adang-adang saking sibuk ngaji. Jadi sinau keturun. Walhasil aku gak tahu ngenakno awak nganti turu. Memenang ngenakno kipas angin wis ora tahu dene. Iku jare bojone lho apa? Padahal bojoku wong paling gak gelem ngelem sing lanang. Jeneng wong wedok iku pantangan ngelem wong lanang. Nganti ngelem iku saking tope sing coba bojomu wis ora usah ngenteni 5 tahun. Setahun tak wawancarai nek iso ngelem kowe. Nak hari pertama aja iso lah, seminggu lah, iso. 2 minggu mulai ketok fikire, engko setengah tahun mulai ketok jebule gak hafid, klotokan tok. Engko setahun tuntas apa? Akhirnya nak bojone ngamuk, "Mas, muga ora takdir aku entuk kowe ra sudi." Tidak semoga ora takdir ya. Lah iku Ibnu Hazm iku bojone ngakoni. Bojoku ora tau turu layah-layah, ora tau turu atang-atang, ora tau turu ngunekno kipas angin pira 40 tahun. Mergo apa? Sinau, mergo apa? Sinau. Kondang kan.
Yo ono wong ngono ku yo ono. Wis kondang tenan. Tufiya sanata isrin wa mi akhraja lahu sittah. Ta baituhum te daleme kabeh mau iku baitu ilmin wa fadlin bil Madinah. Wa baituhum baitu ilmin wa fadlin. Ngono kula nu seneng. Dalam kula niku mulai awal kula ge dalem nganti sing dalem anyar sering didongano Habib-habib termasuk ini Habib Ahmad Al-Habsyi itu hada baitu ilmin wa hada baitu fadlin wa fihi ibadu. Mulane dari macam niku khase Said Muhammad juga ngajarkan gitu. Said Ahmad rumah itu kudu dienggo ngaji. Mulane pondok Said Muhammad Qoah itu ya bagian dari dalam beliau. Paham ya, jadi mereka istilah mereka baituhum baitu ilmin wa fadlin. Nah, kadang-kadang kalau ngaji teng dalam beberapa kali giling-gilingan. Jadi supaya desain dalam dulu Nabi itu masjid sama pintunya dalam jadi satu. Jadi kalau Nabi buka pintu dalam ya dok masjid, kalau dari masjid ya langsung dalam. Itu jenis baitu ilmin wa fadlin. Makanya cerita Dzulyaden ya Nabi sudah di pintu itu ya langsung ke dalam, langsung ke masjid. Karena dulu kalau sampai fikih ngono malah kowe tertantang fikih. Wa hadzal jidar alladzi bainal masjid wa bainad dar halau hukmul masjid au hukmud dar. Fa kaifa lil junub halahu ayam kusafihuna amlas gitu. Kefikihan kene sing alim ora tau kecangkeman ngono kae. Kowe paham lah alim-alim amatir ribet ya, Pak. Kene wis pensiun Kang ojo bakas ngono. Wa min dalikal waqti lan sange mengkono-mengkono wektu saat dadi kuncara apa kitabatus suhuf penulisan pira-pira lempiran fala tajidu ahadat mongko ora metu sira ahadan siji min ahli riwayah illa walahu kecuali tetap ke ahad tadrinun te pembukuan au suhifatun to lempiran au nuskhatun to naskah. Jadi semenjak itu semua orang alim punya tradisi ngarang. Ngarang itu dulu niatnya ngarang Kang napa mentadwin mendokumentasi. Jadi nak saiki wae era doktoral iku sing gaya nulis satu disertasi untuk gelar doktor. Nah kalau dulu enggak, orang nulis itu untuk tadwin supaya abadi diabadikan ditulis. Lha iku jarene bojone Ibnu Hazm sak urip-uripku bojoku nulis nganti ra kober turu ya enak turu ya ning meja. Paham? Karena aku ya turu ning meja tapi turu tenan. Maksudnya turu ning meja dhisik ya 10 menit, 30 menit. Lah nek kowe gak ning meja lah nganti esuk. Ora ngono. Aja bae engko nang mbok bantah. Pulau ning meja bar isak nganti subuh ya ora ngono. Maksudnya iki bayangno wong era wong waras, apa? Era wong waras. Wah, bayangno iki era wong waras. Mesti turun ning meja ya 5 menit. Contoh wong modern paling bener ya Mbah Mun. Ya sering mulang mbek sare, tapi kan 5 menit. Lah nek kowe gak pulau ning meja barisa ila subhi, ya. Wah, ya padha wae nek ngono. Wo coba kitab ku coba bayangno koyo kowe. Wah. Ya karena semua pasti kudu lomba-lomba mentadwin apa? Nah, karena Ibnu Hazm sering mentadwin akhirnya ra kober turu ittijaz. Iku sing nyekseni ra wong liya bojone. Wah berat Kang, bojo gelem nyekseni wah berat itu. Nak gak nyata gak ngarah gelem wah. Nak gak nyata gak ngarah gelem. Wa min dalikal waqti lan saing mengkono-kono waktu saat kuncara apa kitabatus suhufi nulis lempiran ini mau falata jitu. Mongko ora metu sira ahadan ing suci min ahli riwayah illa walahu tadwinun au sahifatun au nuskhatun. Eling-eling ya dadi dulu itu gak niat ngarang, mboten niat ngarang tapi niat apa? Tadwin mengabadikan. Makanya dulu banyak kitab yang enggak ada mukadimahnya banyak. Era-era dulu biasa kitab itu tidak ada. Memang enggak niat ngarang. Jadi orang menifah hadza syarhun latifun hadza biya ora niat ngono. Ono hadis ditulis. Sehingga ya sering enggak ada mukadimahnya sama sekali. Ya karena memang enggak niat apa? Ngarang, tapi apa mentadwin apa? Mentadwin. Wa min hadzal qabili lan sange ilas sisi maute perkara kata bakang nulis Mas sapa Ibnu Syihab faqad zakar. Monggo teman-teman nyebut sapa ulama An-Nawawi saat temne Ibnu Syihab iku lam yakun. Utawa An-Nawawi saat temne makata bau Ibnu Syihab iku lam yakun ora ana maktubuhu, ora ana iku mubawatan dibab-babno mufassalan terus diperinci-perinci. Ya ora ndak mungkin wong ra niat ngono napa. Jadi misalnya hari ini kok untuk riwayat bab zakat ya nulis bab zakat. Besok bab thaharah ya nulis bab thaharah. Lah nek cara wong aran kan dhisik thaharah, salat. Bar salat kapan-kapan bab zakat. Namun dhisik ya ora. Misalnya hari ini ngaji kepen nulis untuk riwayat zakat. Paham ya? Sesuk bab perang, ya akhirnya perang. Gang sesuk kadang toharoh. Nah terus kan protes. Mestine bab toharoh sik, kucuk-kucuk menculot bab zakat. Kowe ku wong modern, jong gak usah kecangkeman dhisik ora ngono keadaane iku. Bocah kok ora Jawa ora Arab. Paham? Yo, paham yo. Dadi mulane lam yakun mubawwaban mufassalan. Mergo butuhe dokumen. Jadi misalnya pas ngaji gurune kok bab perang ya langsung ditulis.
Sisuke kok bab junub ya ditulis. Terus kita apa hubungannya junub dengan perang? Ya ora ono ngono-ngono nah. Dong ya. Awas kena hasud bocah. Oh hasud itu ilang. Terus iki lho nak subuh apa wajdanib namimah wa khuslatan damimatan muwais wa kun khalifah hilmin wa kun kama kana khiyarul khalqi khalifah hilmin tabian lil haqqi. Nah, Imam Jawa sinten Ibrahim Al-Laqani wajdanib da al-hasad itu tadi repet wa ma bacane wa awilit tasajir alladzi warad in khutta fi wajdanib da al-hasad. Ki wong golek ilmu sing paling kudu diilang yo hasad. Jogeman yo hasad. Wong hasad itu piye? Pancen yo wong bingung diapakno. Ben kok nak cara Quran kul mutu bi ghaizikum ora mati mek uring-uringan kok. Jadi lek Quran kul mutu tapi aku ora usah mati ya. Muga-muga sempat tobat lho enak bisa akeh to. Wa min hadzal qabil mati perkara kata Ibnu Syam. Fasaqad dzakaru annahu lam yakun mubawwaban mufassalan. Jadi bab dulu itu ya enggak ada bab karena tadi ngajine bab apa? Perang ya perang. Kok sisuke toharo ya toharo. Bariku ujug-ujug bab zakat tijarah. Kadang menculot neh terus babul luqata. Ya pokoke ditulis ae. Dadi cara kowe sinau ya kakuati. Bar perang sesuci. Bariku luqata. Baik hubungannya apa? Lah yang era modern ditertibkan. Pertama bab toharo, karena toharo melibatkan air, maka pertama taqsimul ma, air itu jumlahnya berapa? Terus air jumlahnya ini terus toharo. Toharo itu apa? Ngilangi hadas gede, carane junub, ngilangi hadas cilik, carane wudu. Baru wis kelar semua itu demi apa? Demi sholat. Nah bab toharo terus bab sholat. Lah setelah sholat itu kan sholat terus ono rukun zakat, poso terus bakas. Saiki kan ngoten kabeh semua karangan tertib. Iku wae tetep ra paham, alhamdulillah. Mesti ini sudah segampang itu, mesti ini paham. Dhisik karangan tertib paham kok kowe saiki karangan tertib. Ora paham bangkune apa le dul bocah ora Jawa. Ora Arab ya ora Jawa, angel. Semua apa Cina? Ya ora malah ora. Apa? Wis pokoke urip menawa. Semata lahu Ar-Rabi bin Sobib Faqihi Ma'sa di Al-Basri Muntafasana Tasidni wa Sa'id bin Abi Aruba Al-Mahron Al-Yaskuri Al-Basri Al-Hafidhul Alam. Jadi sampai Said Muhammad ngarokati oleh timnya diharokati Al-Alam. Itu maknanya sing dadi gendirane ilmu napa? Al-Hafidhul Alam napa? Ahli apal hadis Al-Alam kang dadi gendirane ilmu nggih. Dadi alam jamake a'lamun ngene napa? Tapi nak ilmu jamake ulumun. Sing temrih maksud alam apa? Alam sing jadi simbol benderane apa ilmu al-mutafassanata sitin wa khamsina miyah wa hiri. Fasonafu mongko ngarang para ulama mingkul libabin ala khiddatin ngatasi batas tertentu ila angkoma. Ya iki to maka maring tujuh meneng apa kibaru ahli topko asalisa fi muntasafil qarnisani. Iku topkoh ketiga di pertengahan muntasafil qarnisani kamane be tahun 250 pinten? Tahun 250-an topko salisa misalnya atau topko salisa kalau pakai tahun ya 250 kalau pakai tahun ya. Tapi kalau pakai periode Imam Syafi'i itu sudah termasuk topko salisa. Karena hitung wae misalnya sahabat belum kita hitung karena belum mulai nulis ya. Tabiin kan, Zuhri itu tabiin ya. Imam Malik tabiin. Berarti Imam Syafi'i bisa dibilang topko salisa apa? Bisa dibilang topko salisa. Itu fadawanul ahkam. Mongko padha mentadwin sapa topko salisa al ahkama ing hukum. Maksudnya ma'at tartib yang sekarang sause topko salisa itu tadwin ma'at tartib. Eling-eling apa tadwin ma'at tartib atau ma'at tabwib. Apa ma'at tabwib? Mau kan faqad dzakaru annahu lam yakun mubawwaban mufassalan. Nah, terus saiki berarti fadawanul ahkama mubawwaban wa mufassalan. Jadi per itu sudah ada al-muqtadah. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Sampean sing melarat ya cita-cita wae duwe dhuwit sing dadekno gampang salat. Lah nek sampean wis betah melarat, tapi kula melarat lah salat teng mriki lancar ya alhamdulillah. Jadi kan gak masalah kan gak ada akibat apa. Tapi ki aja mikir ngono, gara-gara melarat wis tuk turunan iso wae anakmu sing buruh. Sampeyan ngalami hal yang tidak kamu alami. Lho kan mungkin saja saking kowe melarat terus anakmu sampeyan buruh di Jakarta sing roh sapa?
Buruh ning wong sing ora salat. Ojo kok mentang-mentang kowe saiki gak ngalami, gak mikir anak am. Lah iku termasuk harus kamu pikirkan juga. Niki syariat. Kowe kudu mikir apa wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim napa dzurriatan diafan khaufu alaihim. Tetep kudu mbok pikir. Mulane ketikane Kanjeng Nabi beja-bejane wong iku sing duwe dhuwit utawa pangkat sing yutahassanu bihi min dini, sing iso nggo bentengi napa agama. Lah anak kowe nglakoni ngono demi anak iku tidak ngurangi zuhud. Bahkan kok Nabi Khidir dadi panitiane anake sampeyan. Iku sing diceritakno teng Ashabul Kahfi. Ketika ana cah cilik anake wong soleh, abahe kabundut. Abahe sempat nyimpen emas batangan, keleng-eleng gene. Dadi dhisik ana wong soleh mati nyimpen emas apa? Batangan ora. Mboten niki emas batangan ora, Mas. Disimpen nang tembok. Suatu saat tembok ini badhe rubuh. Konsekuensine nak rubuh emas batangane konangan. Nak konangan dipek wong dolim. Lha ape rubuh ditata Nabi sinten? Khidir. Nabi Musa protes, wong karuan tembok ape rubuh kok mbok tata, padahal penduduk kene iku wonge nakal-nakal. Terus jawab Nabi Khidir seperti wa amal jidaru fakana li hulamaini napa yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Dadi fatwa-fatwa zuhud sing berlebihan wong ra oleh nabung ngomong kosong, tak jamin. Itu ditentang oleh ulama-ulama syariat. Karena di cerita Ashabul Kahfi ini jelas kan, wong soleh nyimpen emas batangan ning tembok demi anake, keberlangsungan kesalehan apa? Anake. Ternyata dipanitiani Nabi Khidir. Supaya emas iki gak jatuh ke tangan-tangan orang zalim. Toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah wa kana abuhuma sholihah. Iku nak nunjukno nak wong soleh nabung iku gak ngurangi kesalehan. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah nak ora nabung ora saleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora usah ngono, ora usah mbok jero-jero. Pokoke intine iku ana ayat wong saleh nabung iku gak ngurangi kesalehan. Wa kana abuhuma sholihah. Saiki wong do ora ngalim, sing fatwa zuhud berlebihan nganti wong sawangane duwe dhuwit dosa. Padahal mau dukung awake dhewe, paham nggih sing fatwa ndukung napa? Awake dhewe. Keliru, pokoke barang berlebihan keliru. Lah sing seneng donya berlebihan. Nganti miliaran ku gak jelas hitungane. Ya nek cara kula sak sedengan misalnya sak rugen mati ya warisan piro kan? 50 juta. Piro? Mesin bubut. Mesin bubut anake cek kangelan. Maksudnya cek kangelan ngerjakno. Nah Mas sak karek ngedol lho. Mboten sing bener ya Mas utawi ya tabungan lho. Mesin bubut padha karo ngeke penggawean. Mboten kula setuju mbek fatwane Ibnu Khaldun karena berdasar sejarah itu enggak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat. Nah terhormat itu tadi terus kata Imam Ghazali sebetulnya ada harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati. Ada adnal mal, ini rungokno tenan. Ada adnal mal atau adnal jah yang yutahassanu bihi min dini supaya bisa menjaga agama. Lah sekarang kalau pertanyaannya gimana Gus kalau globalisasi itu tadi? Jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya, terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia, terus gentinan Islam sing minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sah. Wong pangeran yo momo tenan, cara ora pangeran yo kapok tenan mbek teori iku. Cara ora pangeran. Makanya niku nyata. Wong sahabat itu jenenge sahabat anyar-anyar Islam nggih over. Kados Ruhin Mustafa seneng-seneng keluar atau over. Saking overe bedina misoi gereja, misoi watu pangeran itu. Jancuk watu kok disembah. Pangeran nopo watu jancuk watu disembah. Akhirnya wong kafir malah sepi jancuk pisan pangeran. Pangeran akhirnya kena kan. Pangeran ya pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya ono syariat anyar. Wala tasubbul ladina tu'una min dunillah fayasubbu wa adwam bi ghairi ilm. Mat sahabatmu aja oleh misoi pangerane wong kafir. Kurbane aku mat. Jadi jangan kira semangat tuh. Misalnya kaya Ruhin terus semangat ngiyakno aku ora ngiyakno Kiai liya aku ora damuk kiai akeh. Dadi kabeh melane Nabi nate dawuh la yasubbur rajulu abahu. Wong jogeman misoi bapake.
Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah, wa hal yasubur rajulu abahu. Mosok tiyang misoi bapake piyambak. Terus Nabi jawab, ya subu abar rajuli faya subur rajulu abahu. Ya misoi bapake wong, akhire bapake dekne dipisoi. Ya mau misoi pangerane wong, akhire pangeranem dipisoi. Lah pangeranem ku sapa? Ora Allah kan? Nah, sistem global itu ya teori itu ya mungkin. Jadi kalau Anda berbuat baik sama agama lain, mungkin agama lain berbuat baik sama kita. Di negara yang saudara kita minoritas, kayak di Bosnia, di Rohingya, di Phuket, di macam-macam, di Mindanao, mungkin bahkan di Amerika. Wong kendel ning Pulau Jawa perlu ditakoki, kowe kendel mergo mayoritas apa mergo jihad? Sama tak ceritani ini kisah nyata kula ndek kanca khusuk era karuan. Nek ana ora salat giye ding era karuan. Islam apa Islam ra gelem salat ngene. Suatu saat dek niku uripe ra karu-karuan akhirnya pindah ning Irian Jaya. Ning daerah mayoritas Kristen. Bareng kenalan kabeh jenenge martune sapa Kristen-Kristen. Suatu saat kenalan mbek wong jenenge Kristen Abdullah alhamdulillah padahal wonge ra salat. Mergo butuh tenan, butuhe ketemu Islam ra salat tak elah, sementing apa? Islam. Terus dia ini sadar bener jenengan Gus, kula gedeng wong ra salat itu mergo ning Jawa Gus. Bareng ning Sumatera, ning di daerah Irian. Gak iso gedeng. Kowe gedeng wong ra salat tak ning Jawa, jajal saiki manggon Amerika. Ketemu wong asal padha Islam ya wis seneng. Lah iya artinya hukume wong gak ternyata ada ruang dan apa? Waktu. Ya kok kowe darani bojo mayu mergo ora tau metu. Ya kayak ngono. Soreng metu mesti tak ngerti kan waduh. Dadi wong ora ono sing bener asli paham iki cerita wong asli ora ono sing bener. Angger ana pembanding ya takobal apa napa minna minkum takobal apa. Ya kan. Mulane nganti dadi guyonan kena apa wong tuwa kok asring bojone do ucul mergo sing lanang ndelok bojone wong liya. Lali bojone sing elek terus dibarno. Ya tenan sebagian yang ngono tenan. Wong akeh sing diamuk sing lanang. Wong kok ayune ngono. Ngomong apa, Pak? Lha niku kanca kula tenan. Ngomong apa, Pak? Ya jujur wae jare sing lanang jawab. Masa wong jujur gak oleh jare apa? Wong jujur apa? Lah saiki sampean mulai mikir. Nak saiki ning Jawa ana wong Islam gak salat. Oke, kita gedeng atas nama fitrah agama. Roh wong minum ya gedeng. Tapi sebagian gedeng kita memang masalah kondisi. Buktine hal yang sama, kowe ketemu Islam ra salat, nak kowe ning Irian Jaya, mbok ning Timor Leste kowe seneng. Pira-pira ketemu padha napa Islame, senajan to ora napa ora salat. Iku mulane bener, sak dhuwur-dhuwure ilmu wa faqa kulli dzi ilmin napa alim. Sak dhuwur-dhuwure wong alim mesti ana wong alim. Saya itu baca teorinya Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, terus teorinya Salahuddin Al-Ayyubi, memang teori itu saling pembanding dan itu mesti kesimpulan saya tadi walau la dafwa hinnasan apa ba'dhum bibadin. Jadi semua teori ini saling melengkapi. Nggih memang kalau ketika kita dewa-dewa no fakir, zuhud, enak, tanpa hisab ini seakan-akan kita seneng fakir. Mergo bebas hisab. Nah, tapi nak ndelok randi kekuatan bergening ambek non muslim terus ke ape salat kangelan. Lho nggih to, misalnya sampean buruh ning Jakarta. Posisi buruh, majikan ra salat kon nyupiri, wae salat ra mandeg piye apa. Nah, tapi nak kowe sing majikan buruh ra salat, wae mandeg kowe salat. Ayo malah salat, anutlah ra paham lah wis makmum. Gak tak pecat, selesai kan. Oh, tetap gara-gara melarat itu tetap ra iso aqamus salat. Nah, mulane ngaji ku sing imbang ya, aja pengagum kemiskinan. Melarat itu rasa mbok kagum-kagum biasa ae. Tapi aja mbok gedhingi dosa kowe kualat wong melarat ku napa? Gedhing wong melarat apa? Dosa. Tapi aja dukung, maksudnya wis ora usah didukung wis akeh malah menapa? Mbok dukung. Wah, malah parah, malah napa? Parah. Lah amar ma'ruf nahi mungkar itu syarat utama tadi ada adna malin nggih, ada adna napa? Jahin untuk yutahasson. Buktine semua nabi itu punya kekuatan sing dadekno enggak tersiksa. Ini ku ma ba'atsallahu nabiyan illa fi mana'atin min qaumi. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta tertinggi. Jadi tujuannya wow, ada sistem sosial yang menjaga. Lucu kan, wong Quraisy gudinge ngono mbek Kanjeng Nabi, tapi ora tahu mata ini mergo sungkan Abu Thalib. Sungkan sinten? Abu Thalib. Sayyid Abbas urung Islam, tapi nak Nabi ditipateni ya ora trimo.
Sampai Darun Nadwa kebingungan carane mateni Muhammad tuh piye wong dekne keluarga napa Quraisy. Sampai ana iblis mendo-mendo wong ngene ae tiap desa ngirimno satu pemuda. Engko ben dame Muhammad berceceran pe nuntut sapa lho nek sing mateni tiap desa duwe utusan sing mate kangelan. Mergo Nabi diutus fi manaatin mingkau. Nah ketika Nabi pindah teng Madinah niku asline nggih mboten wong asing-asing amat. Mergo tiyang Yasrib niku wonten suku besar jenenge Bani Najjar napa? Bani Najjar. Bani Najjar niku keluarga besar Nabi saking Sayyidah Aminah. Mulane teng Barjanji diterangno ketika Sayyid Abdul Gerah niku mergo niliki keluargane mim Bani Najjar. Paham ya? Jadi intinya ya gadah manaatin min qaumi. Ngene niku Bani napa? Bani Najjar. Dadi napa jenenge sebutinu wa makatha fihim syahron yu'anu nasukmahu wasyakwa iku suku napa Bani Najjar akhwalihi min Bani napa Najjar dadi eling-eling dadi mboten saged mane sampean ya ora usah protes kadang-kadang kena apa wong alim-alim ya rontok-rontok Gus rontok-rontok mulya karepe ben rapati repot nemen-nemen misalnya kayak wong alim terus wong biasa total wino terus kon bubut ruhin nah wayahe mulang wayahe kon apa bubut ayo repot. Jadi Gus pengeran, apa orang ngono radiga. Saya itu nggak pernah loh takut mati meskipun saya masih muda. Karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya nggak tahu cara ngelola nyawa saya kenapa kok tidak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok nggak mati sekarang? Nggak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun nggak tahu cara ngelola nyawa kita. Cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun tidak tahu caranya hidup ketika kita. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita. Tahu-tahu ya hidup. Ditekdir anak yang melarat, pesek, elek. Orang lain ditekdir anak Kiai, Gus, Mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak itu ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah tidak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga tidak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Said Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu, kalau mau meninggal itu, kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati. Wah aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Terus repot terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong, saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala. Cukup sabar. Lu itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik padahal.
Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i, dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat yang tadi muji-muji jenengan tuh di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu. Guyu semua nanya bukan Alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu. Alhamdulillah. Kenapa Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa, ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa, ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh, kamu sampai tersiksa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-gobloknya. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda ada wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya ada wali itu problem menurut saya. Makanya saya enggak ingin enggak jadi wali itu kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim walahum. Ya. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Gampang sekali. Dulu ceritanya di antara ceritanya manakibnya Said Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi. Sing rasani pembenci. Pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul. Pembenci itu pemberi kebaikan.